Justin Hubner tak butuh waktu lama untuk debut di timnas Indonesia. Hal itu dikarenakan sang pemain yang saat ini membela Wolverhampton Wanderers U21 itu sudah mengenal taktik Shin Tae-yong. Dia sebelumnya pernah dipanggil untuk menjalani TC sebagai persiapan jelang ajang Piala Dunia U20 2023 yang akhirnya batal digelar di Indonesia. Selain itu, Justin Hubner sudah memahami formasi andalan Shin Tae-yong yang menggunakan 3 back. Hal ini karena klubnya Wolves U21 juga menggunakan skema yang sama. Hubner menegaskan bahwa bermain dengan 3 back sudah biasa dia lakukan. Saya mendengar timnas bermain dengan 3 back. Saya juga bermain di posisi back, jadi saya sudah cukup mengenal sistem tersebut. Bagus untuk saya bermain di timnas Indonesia dengan 3 back, ujar Justin Hubner. Hadirnya Hubner dalam formasi 4-3-3 ciri khas Shin Tae-yong tentu akan menjadi kombinasi yang solid. Pasalnya, saat ini skuad Garuda dihuni back-back berkualitas seperti Elkan Bagot, Rizky Ridho, Sandy Walsh, dan Saida Patinama. Peringkat FIFA Timnas Indonesia terus naik, Shin Tae-yong makin percaya diri. Pelatih Shin Tae-yong mengungkapkan kegembiraannya dengan posisi Indonesia yang terus menanjak di peringkat FIFA, dan itu membuat ia makin percaya diri membesut skuad Garuda. Berdasarkan daftar terbaru yang dirilis pada 26 Oktober, Indonesia kini menempati peringkat 145. Ketika pertama kali Shin Tae-yong ditunjuk menjadi pelatih timnas pada Januari 2020, posisi Indonesia berada di 175. Shin Tae-yong merasa dirinya telah meraih pencapaian yang bagus selama menangani timnas Indonesia di berbagai kelompok umur. Ia pun ingin terus mendapatkan capaian lebih tinggi lagi. Bagi saya ini adalah rangsangan dan penggerak yang menciptakan energi. Saya sangat senang, ujar Shin Tae-yong. Saya merasakan kebahagiaan yang luar biasa saat melihat masyarakat Indonesia mempercayai dan mengikuti timnas saat kami berlatih bersama dimanapun, jelas Coach Shin. Shin Tae-yong percaya diri timnas Indonesia bisa lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Shin Tae-yong sebentar lagi bakal memimpin timnas Indonesia untuk 2 laga berat di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda bertandang ke markas Irak dan Filipina pada 16 dan 21 November 2023. Coach Shin pun sudah memanggil 27 nama ke skuad dan akan langsung pergi TC ke Irak pada 11 November mendatang. Shin Tae-yong mengaku optimistis dengan peluang timnas Indonesia sebab ia dan tim pelatih sudah mempersiapkan tim seperti yang diharapkan. Kami telah membangun tim seperti yang diharapkan. Dalam kualifikasi Piala Dunia 2026, tim lolos dari play-off dan telah melaju ke putaran kedua babak kualifikasi. Kami pun percaya diri bahwa kami bisa bersaing di sana dan tim bisa melaju ke babak berikutnya, ujar Shin Tae-yong. Shin Tae-yong menghitung peluang timnas Indonesia untuk melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menurutnya peluang melaju ke putaran ketiga mencapai 70-80%. Banjir trofi bersama JDT di Liga Malaysia, Jordi Amat mengaku wakil Indonesia di tim terbaik. Jordi Amat bangga bisa jadi wakil Indonesia di tim Johor Darul Takzim. Jordi pindah ke JDT pada musim 2021-22 setelah dilepas dari KAS Open. Sejak saat itu dia menjadi andalan tim-tim raksasa di Liga Malaysia tersebut. Dia sudah bermain dalam 29 pertandingan dan menyumbangkan 1 gol. Terakhir dia membawa timnya tersebut juara Liga Malaysia 2023 dan menjadi trofi 10 kali beruntun JDT. Jordi Amat mengaku cukup nyaman bermain untuk JDT. Apalagi dia menjadi perwakilan Indonesia yang bermain di salah satu klub terkuat di kancah Asia Tenggara tersebut. Saya sangat senang bisa mewakili negara besar seperti Indonesia bermain untuk tim terbaik di Asia Tenggara JDT, kata Jordi Amat dilansir dari laman FIFA. Sebelumnya dia ingin bermain di Liga Malaysia agar bisa beradaptasi dengan sepak bola Asia Tenggara. Saya sangat menikmatinya sekarang, beradaptasi dengan gaya sepak bola yang berbeda bagi saya, jelas Jordi. Pelatih PSIS Semarang Amat bangga satu pemainnya mulai dipercaya di timnas Indonesia. Pemain PSIS Semarang, Wahyu Prasetyo kembali mendapatkan panggilan ke timnas Indonesia. Wahyu akan bergabung dengan skuad Garuda untuk berlaga di ajang putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Shin Tae-yong memang tidak perlu banyak alasan untuk memanggil Wahyu Prasetyo, karena dia merupakan pemain andalan PSIS sejak lama.
Musim ini ia bermain dalam 18 pertandingan dan menyumbangkan 1 assist. Panggilan timnas pemain yang biasa disapa Hulk itu terjadi pada FIFA Matchday bulan September lalu. Dia juga sukses mendapatkan caps pertamanya saat pertandingan melawan Turkmenistan. Pelatih PSIS, Gilbert Agius, mengaku bangga Wahyu mendapatkan panggilan lagi ke timnas Indonesia. Saya ikut bangga karena sebagai seorang pemain, puncak kebanggaan tertinggi saat membela negara. Terus berproses dan melakukan improvisasi, karena Hulk memang layak untuk mendapat pemanggilan timnas, kata Gilbert Agius dilansir dari laman PSIS. Seberapa hebat kualitas pemain abroad Irak dan Filipina untuk hadapi timnas Indonesia? Timnas Irak sejauh ini belum mengumumkan skuadnya untuk duel melawan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun pelatih Jesus Casas disebut akan memanggil pemain-pemain terbaik yang ada. Pelatih asal Spanyol itu akan memanggil pemain yang berkarier di klub lokal hingga luar negeri. Para penggawa Irak tersebar di kompetisi Inggris, Belanda, Swedia, hingga Amerika Serikat. Pelatih Jesus Casas disebut ingin memanggil ex-Man United yang kini membela FC Utrecht, Zidane Iqbal. Selain itu ada pula Rebin Sulaka yang saat ini memperkuat klub Swedia. Sedangkan Filipina juga diprediksi akan memaksimalkan materi pemain yang ada untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Sejauh ini Filipina memang belum mengumumkan skuad untuk ajang tersebut. Dalam daftar tersebut ada kiper Neil Atariga yang saat ini bermain di Birmingham City. Kemudian ada pula pemain yang merumput di Liga 1 Indonesia dan Liga Thailand.